Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi bercerita tentang suatu perjalanan yang hebat yang dilakukan oleh seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram yang sekarang terletak di Saudi Arabia ilal Masjidil Aqsa yang sekarang terletak di bumi Syam, tepatnya negara Palestina yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan kemenangan di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang yang mengingkari peristiwa ini kafir. Begitu ditanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, "Syekh, apa hukumnya orang tak percaya kepada Isra Mi'raj?" Kafir. Mana dalilnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian percaya kepada sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian? Mesti percaya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya kalau ayat solat percaya, tapi kalau ayat jilbab tidak percaya, kafir. Saya kalau ayat solat percaya, kalau ayat politik tidak percaya, kafir. Saya kalau ayat puasa percaya, tapi kalau ayat Isra Mi'raj tak masuk akal. Cepat-cepat bertaubat sebelum mati masuk neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Oleh sebab itu, maka ayat ini tidak boleh diingkari. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran, dan orang yang mengingkari Al-Quran kafir. Bahwa kapan peristiwa itu terjadi, pendapat yang masyhur, yang populer, itu pendapat Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Surur Al-Maqdisi. Kata dia 27 Rajab. Bahwa nanti ada pendapat Ibnu Ishaq, ada pendapat Imam Az-Zuhri, ada pendapat ulama kontemporer yang bukunya terbaik bestseller seluruh dunia dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Itu banyak pendapat, tapi yang masyhur adalah pendapat Al-Hafiz ahli hadis yang disebutkannya dan masyhur di kalangan para ulama, bahwa kita malam ini tidak tepat pada malam itu. Yang namanya momentum yang dipakai bisa jadi bulannya Rajab. Yang penting adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil. Maka saya ringkaskan pada 5 poin yang bisa kita ambil dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama, apa dia? Bahwa peristiwa ini terjadi setelah meninggalnya 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan ini terjadi pada tahun meninggalnya ini disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar, sejarah Nabi, pelajaran-pelajaran dan iktibar yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli hadis, mendapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, orang Damaskus Suriah, sudah meninggal dunia. Dia juga yang menulis kitab
as-sunnah hujjiyatus sunnah. Kekuatan hadis sebagai hujjah untuk mengingkari, membatalkan argumentasi orang-orang yang ingkar kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulisnya kitab As-Sunnah wa makanatuha fit tasyri'il islami. Kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Dia salah satu ulama yang mengatakan peristiwa ini terjadi di saat meninggalnya dua orang yang paling dicintainya. Siapa itu? Abu Talib dan Khadijah. Abu Talib paman, belum lagi dia lahir ke atas dunia, sudah meninggal ayahnya. Diabadikan dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hablihi, ketika sempurna hamil ibunya, syahrani 2 bulan, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, sempurnalah hamilnya, maaf 2 bulan dalam kandungan. Tufiya bil Madinati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah. Waktu itu nama kota itu masih lagi disebut sebagai Yathrib. Abu Abdullah, ayahnya meninggal. Belum nampak dunia, ayah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian setelah berumur lebih kurang 4 tahun, meninggal pula lah ibunya, Aminah. Apa maknanya? Dia tidak ada tempat bergantung. Bergantung kepada ayah, wajahnya pun tak nampak. Bergantung kepada ibu, tak terbayang. Kata orang, kita ini bisa mengingat wajah umur 5 tahun. Mungkin dia diberikan kekhususan sebelum itu sudah bisa mengingat. Tapi yang jelas tak sempurna kasih sayang ayah dan ibu dia peroleh. Dibesarkan oleh Datuk Abdul Muttalib. Tak lama, satu riwayat menyebut 8 tahun umur, meninggal pula Datuk. Berpindah kasih kepada saudara ayahnya Abu Talib. Banyak saudara yang lain, Abu Lahab kaya, tapi rupanya di rumah Abu Talib itulah dia merasa nyaman. Abu Talib anaknya banyak, susah. Di antara anak Abu Talib ada Ja'far bin Abi Talib. Di antara anaknya ada Ali bin Abi Talib. Nabi dibesarkan bersama mereka. Nama istri Abu Talib itu Fatimah. Maka nama anak Nabi pun juga Fatimah. Makanya Ali itu 2 Fatimah dalam hidupnya. Satu emaknya, satu istrinya. Emaknya namanya Fatimah dan istrinya namanya Fatimah. Ketika meninggal Fatimah, meleleh air mata Nabi. Ketika semua perempuan tak memperdulikan aku, engkaulah sayang kepada aku Fatimah. Ketika orang tidak memberi baju, engkaulah yang memberi baju. Tahan Fatimah itu lapar demi perut Nabi SAW kenyang. Dia tak membedakan anak kandungnya dengan keponakannya yang yatim piatu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy itu segan membunuh Nabi karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib itu orang yang dihormati karena dia darah biru, bangsawan, anak kandung Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusay adalah orang terbesar yang sudah membangun Darun Nadwah, tempat pertemuan di Makkah Al-Mukarramah. Qusay keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit keturunan Adnan, Adnan cucu cicit Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim, menetes darah biru Ibrahim dalam diri Abu Talib. Maka mereka segan mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia keponakan bangsawan besar. Meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal datuk, meninggal paman, meninggal istri. Pukulan yang luar biasa. Apa yang diinginkan Allah dari kematian ini? Allah ingin menjadikan hamba ini hanya bergantung kepada Allah saja. Sekarang banyak anak bergantung kepada orang tua. Dari mulai dia anak-anak sampai dia punya anak. Bergantung kepada istri. Istri bergantung kepada suami. Jangan gantungkan hidupmu kepada makhluk. Istri kalau terlalu sayang kepada suami, nanti suaminya kawin lagi, stres, minum baygon.
Suami kalau terlalu cinta kepada istri, istrinya selingkuh, terjun ke sungai Siak, mati. Jangan pernah berharap kepada manusia. Maka pelajaran pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bisa mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu hanya orang yang sudah putus harapnya kepada manusia. Berharap kepada harta binasa, berharap kepada kuasa sirna, berharap kepada manusia berubah. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Maka siapalah orang yang paling putus harapnya kepada manusia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan omongannya. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong mungkin jangan gantungkan harapan kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Nah, itu kan ngomong dia aja tuh. Pulang dari sini nangis sama maknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau kemana dia bergantung? Mau bergantung ke ayah, gambarnya pun tak ada, wajahnya pun tak ingat. Mau bergantung ke ibu, belum dapat kasih sayangnya. Mau bergantung ke paman, paman meninggal. Istri, buah hati belayan jiwa, ketika dia menggigil kedinginan turun dari gua Hira, yang menyelimuti dia Khadijah. 3 kali dia naik ke gua Hira. Pertama umur 38, kedua umur 39, ketiga umur 40. Sekalipun Khadijah tak pernah marah. Pergi dia naik ke atas, diberikan Khadijah makanan, dipersiapkannya perbekalan, naik dia bertahanus. Umur 38, umur 39 dia ulang lagi. Khadijah tak kecewa. Umur 40 dia ulang lagi. Khadijah tak pernah merepet, tak pernah menyumpah serapah. Begitu turun dia kedinginan, Khadijah menyelimuti dia. Begitulah Khadijah. Tiba-tiba Khadijah yang setia dan penyayang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah istri-istri zaman sekarang, pergi suami naik tak tentu arah ke Jabal Nur, pasti dia marah. Abang mau kemana? Ke Jabal Nur. Sana naik lagi ke atas. Begitu turun kedinginan, kan aku bilang, larang tak mau, ini kedinginan, tahankanlah. Khadijah tak begitu, kedinginan dia diselimutinya, maka turun ayat ya ayyuhal muddassir. Satu lagi la ayyuhal muzammil, ay orang yang berselimut. Yang menyelimuti dia itu Khadijah. Badannya hangat karena selimut, tapi hatinya masih gelisah. Siapa yang menenangkannya? Khadijah. Khadijah membawa kepada saudaranya bernama Waraqah ibnu Naufal. Waraqah, ini suamiku ini menggigil kedinginan turun dari gua Hira tadi malam. Apa yang dia lihat? Ada makhluk yang besar sekali menyuruh dia membaca Iqra. Tapi dia jawab, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Lalu dia membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa itu kira-kira wahai Waraqah? Waraqah ibnu Naufal adalah orang yang rajin membaca Taurat dan Injil. Lalu kemudian Waraqah merenung lama. Apa kata dia? Namus, itulah malaikat yang dulu pernah turun kepada Musa, yang pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada Nabi akhir zaman yang pernah dijanjikan Isa, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi terakhir bernama Ahmad. Karena nama dia juga Ahmad, nama dia juga Muhammad. Dialah Muhammad dan dialah yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tenanglah hati, hati tenang, badan tenang. Yang menenangkan itu siapa? Khadijah. Sekarang 2 tempat bergantung itu patah sekaligus.
Paman yang selama ini tempat bermusyawarah, melindungi, patah. Yang satu lagi tinggal, patah. Tak ada tempat bergantung. Pergilah dia ke satu kampung namanya Taif. Di sana ada suku Thaqif yang insya Allah akan menyambut dakwahnya. Paman boleh meninggal, istri boleh dipanggil Allah, tapi insya Allah hati yang luka ini akan terobati dengan disambutnya dakwah oleh orang-orang Taif. Orang Taif tidak menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina. Mereka tidak menyambutnya dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut dengan lemparan batu, kotoran onta, tulang. Salah satu batu kerikil itu mengena ke pelipis Nabi, menetes darah. Dia tak tahan, lalu dia bersembunyi di balik bukit, lalu dia berdoa kepada Allah. Apa kata dia? Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku sekarang hina di hadapan orang, ya Allah. Pamanku meninggal, istriku meninggal, aku lempar pakai batu. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabb, Allah, tempat berharapnya semua orang-orang yang lemah. Disitulah puncak pengharapan dia, murni, tak ada lagi harapan. Tak berharap kepada istri, tak berharap kepada ibu, tak berharap kepada ayah, tak berharap kepada paman, tak berharap kepada orang. Darah menetes. Di saat darah menetes itu datang malakul jibal. Malak artinya malaikat. Jibal, bukit, segala bukit ini dijaga oleh malakul jibal. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad, wahai Muhammad, atbiq alaihim akhshabaini, tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini. Akan kucabut, kutimpakan kepada mereka yang melemparmu itu. Bapak Ibu bayangkan, andailah kita yang sedang mengalami itu, suami yang sedang lemah, istri meninggal, paman meninggal, hati susah, orang melempar pakai batu, darah masih menetes. Tiba-tiba datang malakul jibal. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit, biar kutimpakan kepada mereka. Langsung saya tunjuk, itu Gunung Sibaya, itu Gunung Merapi, itu Gunung Kidul. Cabut semua, bantaikan ke mereka, ratakan mereka semua dengan tanah. Sakit betul hatiku ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Berdoa kepada Allah, semoga ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu cicit yang akan menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Adakah kesabaran yang lebih hebat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Darahnya masih menetes. Di saat itu juga cash and carry, malaikat datang menawarkan, mana bukit ya Muhammad, akan kutimpakan. Di saat itu juga maafnya, di saat itu juga ampunannya, malah doanya, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Doa itu dikabulkan Allah. Sekarang kampung Taif itu 100% Muslim. Apa bedanya dengan kita? Kita kalau sudah marah sama orang satu kampung itu, cucu cicitnya 77 keturunan, tidak akan kita maafkan sampai cucu cicitnya. Sampai saat sakratul maut pun pesan terakhirnya, anakmu, cucumu, cicitmu, kusumpahkan nikah sama anaknya. Akhirnya anak cucu cicit pun takut makan sumpah. Sumpah-sumpah yang begini tak berlaku, karena sumpah ini melawan ketetapan Allah. La ta'ata li makhluqin, tidak perlu ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau ketaatan itu menyebabkan durhaka kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj, dia bukan terjadi tanpa sebab.
tanpa kronologis. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, di antaranya adalah bahwa Allah ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran untuk kita apa? Jangan gantungkan harapan kepada selain Allah. Menggantungkan harapan kepada CPNS. Nanti kalau tak masuk, stres. Sebelum pengumuman, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat baca Quran. Begitu tak lulus, sholat maghrib pun tidak. Gantungkan harapan kepada Allah. Saya begitu ikut tes dulu, saya tanya emak saya, gimana nih mak, lulus apa tidak? Saingan banyak, rezeki tak berpintu. Kalau kau lulus, Allah menakdirkan lulus. Kalau tidak, kata Allah, semua orang di dunia ini mengatakan lulus. Tidak. Gantungkanlah harapanmu kepada Allah. Tapi orang tua kita masih ada. Nabi Muhammad SAW orang tuanya tak ada lagi. Kemana dia mau bercerita? Oleh sebab itu, maka belajar dari ketiadaan, dari ketidakadaan. Kalau sekarang ada istilah namanya from zero to hero, dari kosong ke puncak. Mana tokohnya? Motivator-motivator yang di hotel itu dari zero to hero, orangnya mana? Teori, tapi itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul-betul zero. Zero itu apa? Kosong. Ayah tak ada, emak tak ada, datuk tak ada, paman tak ada, istri tak ada. Kosong. Tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita pesankan kepada anak cucu kita. Pesan Isra Mi'raj ini, anakku, aku akan pergi menghadap Allah. Dunia yang kau hadapi ini penuh dengan tantangan, cobaan. Jangan kau sampai hanyut. Idza dhaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau sempit kau rasa dunia, maka katakan ya Allah. Jangan sampai nanti kita mati dia serasa sempit, pergi dia ke Jogja, pergi ke pantai nyari Nyi Roro Kidul. Jangan sampai dia pergi ke Pulau Jawa, mau ngapain? Nyari tuyul. Kenapa? Karena dia tidak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah. Ini pelajaran pertama. Allah ingin hambanya itu jangan sampai berharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, ketika dalam hidup ini kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Ada orang mengatakan sudahlah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing lagi. Ada lagi mengatakan jatuh katak. Macam jatuh katak, perutnya ke bawah. Kalau jatuh kucing, kakinya. Kalau jatuh katak, kaki ke atas, perut ke bawah. Kelopak katanya. Jangan pernah berputus asa. Tidak ada orang yang paling jatuh melainkan jatuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia jatuh, rupanya Allah mau mengangkat dia ke tempat yang setinggi-tingginya. Itulah peristiwa Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik pula Sidratul Muntaha. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami di hadapannya. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Kalau engkau sabar menerima ujianku, kalau kau sabar menerima caci maki, sumpah serapah, hinaan manusia, akan kuangkat engkau setinggi-tingginya. Maka ungkapan-ungkapan orang badai pasti berlalu, itu semuanya adalah sama macam ungkapan ini. Tapi badai pasti berlalu itu bukan dari ayat Quran, bukan hadis Nabi. Begitu goncangan hidupnya, lalu dia curhat, gimana nih bro, hancur betul hidupku. Tenang friend, badai pasti berlalu.
Wow. Datang ngadu ke kawan satu lagi. Gimana nih, aku sudah stres ini. Habis gelap, terbitlah terang. Gitu pesan Raden Ajeng Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini dulu. Kartini yang sekarang berangkat gelap, balik terang. Artinya apa? Itu adalah menjanjikan jangan pernah mengatakan hidup ini gelap. Karena kalau sudah gelap, napas sesak. Makanya anak kecil tak boleh mati lampu. Kalau sempat mati lampu, tuh cepat hidupkan lilin, cepat hidupkan lilin. Anak kecil itu cepat sesak napas. Kenapa? Sesak napas tak bisa memandang gelap. Maka ketika gelap, nampak cahaya lilin terang. Jangan sampai kita digelap. Karena orang kalau sudah gelap, tengok kanan gelap, kiri gelap, gelap dunia ini, itulah orang kalut, bunuh diri, mengakhiri hidup. Orang Jepang kalau sudah gelap, malu, stres, depresi, ambil samurai, tusukkan ke jantung, harakiri, mati. Menurut dia mati menyelesaikan masalah. Dalam Islam mati itu adalah mengatasi masalah dengan masalah. Kalau iklan yang kita dengar, atasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Kalau bunuh diri itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Dari satu masalah pindah ke masalah yang lebih besar. Karena ketika kita tusukkan ke tangkai jantung kita, mati kita, maka dia di neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada, menusukkan api neraka selama. Kalau dia tuangkan racun baygon ke mulutnya, maka dia akan menuangkan api neraka selamanya. Kalau dia terjun dari tempat yang tinggi, kondominium lantai 100, pecah otaknya, berserak macam bubur sumsum. Ingat dia sarapan pagi. Maka dia akan terjun dari bukit di neraka, akan terjun ke dalam, khalidan mukhallada fiha abada. Kalau dia menggantungkan dirinya, stres, gelap, tengok ke atas, selendang ayunan anak melambai macam tangan bidadari, digantungkannya. Begitu diikatnya, sebelum melompat ke bawah, ada pula HP, foto dulu sebentar. Akhirnya aku akhiri segalanya. Maafkan friend, utang kita lunas ya. Lompat ke bawah. Rupanya dia tak mati, kayu itu patah. Jangan pernah mengakhiri hidup. Isra Mi'raj mengajarkan kita, ketika engkau jatuh sejatuh-jatuhnya, selalu sabar, maka di balik itu Allah akan angkat engkau setinggi-tinggi.